Selamat siang, dosen pengampu kami dari kelompok Cimori. Ada saya, Riza Ngetita Sembiring, dan rekan saya Nasrul Alusius William. Selanjutnya, for your information, Cimori didirikan oleh Bambang Sutantio pada tahun 2004. Berawal dari keinginan pendiri untuk membantu peternak sapi di daerah Cisarua, Bogor. Harga susu segar saat itu masih rendah, kurang tidak mendukung kesejahteraan hidup peternak. Terinspirasi dari kondisi tersebut, Bambang Sutantio mendirikan industri pengelolaan untuk menampung susu segar yang dihasilkan oleh para peternak dengan nama PT Cisarua Mountain Dairy atau yang disingkat dengan Cimori. Di samping itu sendiri juga menjalin kerjasama dengan koperasi produsen susu, yaitu KPS Giritani. Selanjutnya, relationship marketing. Pemasaran hubungan adalah suatu bentuk pemasaran yang dikembangkan dari kampanye pemasaran, tanggapan langsung yang menekankan pada retensi dan kepuasan pelanggan daripada transaksi penjualan. Relationship marketing Cimori sesuai dengan program yang ditawarkan Cimori saat ini Go Internasional. Cimori ingin membangun hubungan dengan customer lewat keunikan yang menawarkan diskon, delivery service, Cimori Educational Tour, dan tentu saja tidak lupa Cimori memberikan website agar customer dapat mengenal lebih jauh produk-produk yang ditawarkan oleh Cimori. Website ini dibuat lebih fun agar orang yang melihatnya senang dan ingat kepada alam. Selanjutnya, integrate marketing. Integrate marketing adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek. Integrate marketing Cimori. Yogurt Cimori telah memiliki strategi pemasaran yang sederhana, walaupun tidak dilakukan oleh PT Cimori sendiri, tapi disusun oleh PT Makrosenta Niaga Boga. Selain melalui PT Makrosenta, Yogurt Cimori juga memasarkan melalui media cetak, media elektronik, maupun media sosial dengan sasaran para remaja yang aktif pada media tersebut. Selanjutnya, internal marketing. Internal marketing merupakan teori dan praktik pemasaran terhadap para karyawan. Manajer harus mempekerjakan orang yang melayani konsumen dan mereka harus bekerja sebaik mungkin. Internal marketing Cimori memberikan educational tour ke peternakan sapi di setiap negara. Dengan begini akan mengundang orang tahu untuk mengedukasi anak-anaknya dalam mengenal alam. Orang-orang di luar negeri pasti akan tertarik karena dapat mengenal langsung ke pabrik pengelolaannya, apalagi targetnya adalah anak-anak sekolah seperti kindergarten, yaitu TK. Selanjutnya, performance marketing. Performance marketing adalah bentuk periklanan di mana pembeli hanya membayar bila ada hasil yang diukur. Performance marketing Cimori, tempat-tempat yang dapat menjadi tujuan utama adalah supermarket, minimarket, dan department store. Yang tidak ketinggalan adalah website sesuai dengan perkembangan zaman. Cimori harus mampu menjual barangnya juga lewat website, terutama dalam pelayanan delivery. Sekian dan terima kasih dari presentasi yang pertama.
PPT kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alicius William. Saya akan melanjutkan dari PPT kedua. Next. Yang pertama, strength. Jaringan terbesar penjualan dan distribusi jaringan pasaran Cimory mencakup seluruh wilayah Indonesia dan melalui supermarket yang ada di setiap wilayah. Outlet Cimory ini berada di banyak tempat, contohnya di Jakarta, Bogor, Semarang, Jatinegara, dan Solo. Dukungan dari pemerintah, Cimory merupakan industri pengelolaan susu terbaik yang ikut menyelamatkan taraf hidup kepada peternak susu, dan Cimory ini dibentuk untuk asupan gizi yang dibutuhkan anak dan keluarga. Lalu Cimory ini taraf kualitas yang tinggi. Cimory memiliki nilai gizi yang baik dengan rasa yang tidak monoton, sehingga diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan Cimory ini terdapat banyak varian rasa, seperti di dalam yogurtnya ada rasa strawberry, plain, campuran buah, campuran berry, mangga, leci, anggur, jambu, dan markisa. Sedangkan produk susunya terdiri dari rasa coklat, green tea, pisang, strawberry, mochaccino, dan original. Kemasan yang menarik. Kemasannya dibuat dari botol plastik dan dilapisi motif yang menarik. Produk yang dihasilkan bermacam-macam. Tidak hanya memproduksi yogurt, tetapi juga memproduksi susu, susu kedelai, dan di Semarang terdapat argowisatanya. Lalu weakness. Yang pertama, kurang perhatiannya masyarakat daerah terhadap informasi yang ada tentang Cimory. Harga relatif tinggi karena Cimory menggunakan bahan pilihan yang terbaik. Jika produk ini sudah tidak dingin, maka rasanya tidak enak. Ukuran produk yang kecil sehingga sekali porsi sekali minum. Lalu opportunity. Tumbuh di lingkungan Indonesia yang memang sedang terpuruk dalam gizi. Yang kedua, banyak media yang menyampaikan produk Cimory. Masyarakat kota yang mulai sadar untuk pola hidup sehat. Banyaknya iklan di TV sehingga masyarakat membelinya. Lalu trade. Adanya pesaing-pesaing seperti Yakult, Nutribus, dan lain-lain yang kualitasnya tidak kalah baik. Pendapatan ekonomi masyarakat daerah yang kecil, sehingga peminat di daerah kecil yang meminati produk Cimory ini lebih mementingkan bahan pangan untuk masyarakat daerah. Lalu dalam pendistribusiannya, jika kalau lama terkena panas, maka akan cepat basi. Lalu ini tabel SWOT-nya dari PT Cimory. Strength perusahaan merupakan produsen protein terlengkap. Produk banyak inovasinya. Produk tanpa bahan pengawet, produk berkualitas. PT Cimory sudah terkenal. Weakness. Produk tidak tahan lama, suhu harus terjaga 4 derajat Celcius, distribusi tidak luas. Opportunity. Kandungan protein tinggi pada produk, mendirikan atau memiliki restoran sendiri, memenuhi permintaan pasar, lokasi yang strategis. SO, produk PT Cimory menyehatkan karena berprotein tinggi, tanpa bahan pengawet dan berkualitas tinggi, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar. Lokasinya yang strategis membuat banyak konsumen singgah di PT Cimory. WO, PT Cimory dapat mengembangkan lagi produknya agar bisa tahan lama. Dipasarkan dalam bentuk penyimpanan di dalam lemari es. Membuka cabang baru lebih banyak agar distribusi bisa meluas.
Lalu trade, perusahaan sejenis dekat atau saingan. ST, PT Cimory lebih unggul daripada pesaingnya. PT Cimory memiliki kualitas yang lebih baik. PT menjaga dan meningkatkan kualitas produk agar tidak kalah dengan pesaing. Sekian dari PPT kedua, terima kasih. Next. Ya, saya akan menjelaskan strategi yang dimiliki Cimory. Yang pertama, promosi yogurt Cimory telah memiliki strategi pemasaran yang sederhana, walaupun tidak dilakukan oleh PT Cimory sendiri, tetapi disusun oleh manajemen PT Makrosentra Niaga Boga. Perusahaan tersebut menangani distribusi pemasaran makanan dan minuman dari perusahaan-perusahaan yang juga bergabung dengan Makro. Selain melalui PT Makrosentra Niaga Boga, yogurt Cimory juga memasarkan melalui media elektronik maupun media sosial. Kedua, seiring distribusi kuat sehingga produk-produk tersebut dapat dengan mudah ditemukan di supermarket, di masker, dan ini dilakukan karena pada umumnya orang suka membeli produk di tempat yang yogurt Cimory juga memiliki beberapa kota yang konsumen bisa membeli produk tersebut. Next. Next. Tingkat layanan PT Cimory. Pertama, PT Cimory berikan untuk masyarakat atau konsumen untuk mengetahui detail dalam atau tersebut, memberikan suatu edukasi atau wawasan yang positif yang terkandung dalam susu atau yogurt tersebut. PT Cimory juga memberikan pelayanan langsung dengan adanya restoran dan tempat wisata keluarga yang telah disediakan. Next. Internal record Cimory. Suasana kantor gaya unik dan anggun, serius dan memakai seragam rapi. Para manajer bekerja dengan tekun budaya memperbaiki diri untuk menjadi manajer yang baik untuk panutan karyawan. Memiliki hierarki organisasi yang jelas dan tanggung jawab masing-masing tugas dipegang oleh tenaga ahli dan pakar di berbagai daerah karena wilayah geografis. Budaya menciptakan produk yang bermutu atau berkualitas adalah hal utama agar suatu organisasi dapat bersaing dan unggul dalam persaingan produk. Budaya hidup sehat dengan fasilitas kesejahteraan karyawan. Sumber daya bagi PT Perusahaan Susu Gunung Cisarua, sumber daya manusia adalah pusat dari seluruh aktivitas perseroan. Next. Marketing Intelligence. Yang pertama, PT Cimory mempromosikan dengan layanan media sosial seperti Instagram, Facebook, iklan TV, dan lain-lain. Hal tersebut agar produk ini bisa membuat menarik pada konsumen. Dan PT Cimory melihat dampak dari promosi tersebut, apakah produk ini bisa membesar atau tidak. Yang kedua, PT Cimory juga menyediakan tempat wisata keluarga dan restoran agar dapat menarik perhatian para konsumen yang datang berkunjung. Dengan itu bisa dikatakan PT Cimory sendiri lebih unggul daripada persaingan yang lain. Next, PPT yang terakhir.
Selanjutnya, saya akan melanjutkan PPT yang terakhir, yaitu PPT keempat. Next. Halo? Ja. Tes. Yang pertama, loyalitas jangka panjang. PT Cimory berusaha untuk menjaga konsumen yang telah loyal agar tidak beralih ke produk pesaing. Loyalitas terbentuk jika setidaknya telah ada minat beli ulang pada benak konsumen. Elemen bauran pemasaran sangat penting bagi perusahaan untuk menciptakan minat beli ulang pada benak konsumen. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli serta pengaruh minat beli ulang terhadap loyalitas konsumen Cimory. Produk ini memiliki hubungan positif dengan minat beli ulang dan berpengaruh secara signifikan. Variabel harga memiliki hubungan positif, namun berpengaruh secara tidak signifikan terhadap minat beli ulang. Dan yang terakhir, variabel minat beli ulang memiliki hubungan positif dan juga berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen. Next. Loyalitas yang diberikan PT Cimory. Yang pertama, menganalisis pengaruh atribut produk dan harga terhadap minat beli ulang produk Cimory yogurt drink. Yang kedua, menganalisis faktor yang memberikan pengaruh paling besar terhadap minat beli ulang produk Cimory. Yang ketiga, menganalisis pengaruh minat beli ulang terhadap loyalitas konsumen produk Cimory. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Untuk selanjutnya, analisa pasar konsumen. Analis pasar konsumen yaitu suatu perusahaan melihat daya tingkat ketertarikan masyarakat dalam hal yang disukai oleh konsumen dan melihat konsumen seberapa besar kemampuan konsumen membeli produk mereka tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nasrul. Yang selanjutnya, analisis pasar konsumen yang dilakukan PT Cimory. PT Cimory melihat para konsumen dari kelas bawah, menengah, dan atas. PT Cimory menjual dengan harga yang sangat terjangkau, dan kalangan kelas bisa membelinya. Dan PT Cimory melihat konsumen yang ingin hidup sehat dengan produk susu atau yogurt Cimory tersebut. PT Cimory akan tetap menstabilkan harga produk tersebut agar peminat produk ini semakin besar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wes, recordnya mati nol. Betul gak? Cek, betul gak? Aman ya? Iya.